Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian. Kita berjumpa lagi dalam acara Renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan Tiap Pagi dari GKJ Condong Catur edisi Kamis 7 Juli 2022. Semoga kita dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apa. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak sekalian, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, pada saat ini kami menghadap kehadirat-Mu, mengucap syukur atas berkat Tuhan yang selalu menyertai kami. Engkau membangunkan kami di waktu pagi dengan badan yang sehat dan dengan berkat yang selalu baru menyertai kami semua. Sebelum kami melakukan aktivitas kami akan merenungkan sebagian firman-Mu sebagai landasan hidup kami. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak sekalian, renungan pagi ini diambilkan dari Injil Matius 11 ayat 28 sampai 30 yang akan dibacakan oleh anak Atsto, anak sekolah minggu GKJ Condong Catur. Dipersilahkan Dek Atsto. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Matius 11 ayat 28 sampai 30. Yang demikian: Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lembah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Dek Atsto, Tuhan Yesus memberkati. Tema besar renungan bulan Juli 2022 yaitu Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Dengan subtema hari ini, kok masih dipikul? Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, ada sebuah ilustrasi begini. Seorang petani hendak pergi ke pasar untuk menjual sayuran hasil panennya. Ia berjalan memikul keranjang penuh sayuran, kemudian lewatlah tetangganya yang berprofesi sebagai tukang delman. Ketika teman ini melihat sang petani, ia menawarinya untuk naik ke delmannya dan akan diantar ke pasar. Sang petani kemudian naik ke atas delman itu. Namun sesuatu terjadi aneh. Tukang delman melihat si petani duduk di delmannya sambil tetap memikul keranjangnya. Ketika ditanya mengapa keranjang itu tidak diletakkan saja, si petani menjawab, "Kasihan kudanya, biar saya saja yang ditariknya, dan keranjang ini biar tetap kupikul." Mungkin kita mendengar atau melihat peristiwa tersebut merasa heran, aneh, dan menertawakan tindakan si petani tersebut. Padahal dia juga sudah memberi beban si kuda tanpa disadarinya. Hanya pikiran dan perasaannya saja yang tidak mau berubah. Bukankah kita juga seringkali bertingkah seperti itu? Membawa atau memikul beban hidup sendiri dengan kekuatan sendiri? Memang manusia hidup tidak terlepas dari permasalahan, baik itu jasmani maupun rohani, berat ataupun ringan, di antaranya masalah-masalah pekerjaan, masalah keluarga, sakit penyakit, tekanan ekonomi, dan lain sebagainya. Beban berat yang kita rasakan akan bertambah berat dan akan membuat kita depresi kalau kita tidak usahakan untuk melepaskannya. Lalu usaha apa yang kita lakukan terkait beban berat yang kita alami dan kita rasakan? Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih,
Tuhan Yesus menawarkan ajakan yang manis dalam Matius 11 ayat 28-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ini artinya supaya kita yang mengalami hal tersebut datang kepada Tuhan Yesus dan jangan ragu-ragu untuk datang kepadanya, memohon pertolongannya untuk meringankan beban yang kita pikul. Kita pasrahkan dengan sepenuh hati kepadanya. Pikulah kuk yang kupasang. Maksudnya, kita tak mungkin menjadi manusia yang sepenuhnya adem ayem tanpa masalah. Ketika kita mengalami permasalahan hidup, kita harus menjalaninya dengan sepenuh hati, meskipun terasa berat. Kita jalani apa maksud Tuhan di balik semua peristiwa tersebut, dan kita yakin Tuhan akan memberi kelegaan. Belajarlah kepadaku, maksudnya kita harus mengenal pribadi Yesus itu seperti apa. Kita belajar kepadanya, karena dia lemah lembut dan rendah hati. Inilah rahasia untuk ketenangan jiwa, bukan kesombongan dan keegoisan yang kita tampilkan, sehingga beban hidup kita menjadi ringan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, marilah kita menjalani hidup kita bersama Tuhan Yesus yang telah bersedia menolong kita dan yang bahkan menyelamatkan kita dengan kematiannya di kayu salib. Jangan dipikul sendiri beban hidup kita. Amin. Mari kita tutup dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar. Mampukan kami untuk belajar kepadamu yang lemah lembut dan rendah hati, sehingga jiwa kami akan menjadi tenang dan beban hidup kami menjadi ringan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, dan doa ini kami naikkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, dan juga anak-anak sekalian, renungan satu hati pagi ini, dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.